Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari Prodi Ilmu Ekonomi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disingkat KUHD. Apa saja yang dibahas dalam KUHD itu nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi tonton sampai selesai ya. Yang pertama yaitu mengenai hubungan KUHP dengan KUHD. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1 KUHD ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam kitab ini. Kemudian dengan merujuk pasal 1 di atas, jelaslah berlaku asas lex specialis derogant lex generalis atau yang singkatnya itu peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum. Selanjutnya yaitu berlakunya hukum dagang. Untuk berlakunya hukum dagang ini terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu sebelum 1 Januari 1935, yang mana pada masa ini berlaku secara objektif dan subjektif bagi pedagang. Kemudian pada periode yang kedua yaitu setelah tanggal 1 Januari 1935, di mana pada tanggal ini terjadi perubahan istilah pedagang menjadi perusahaan, yaitu tindakan yang terus-menerus dan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu hubungan pengusaha dan pembantunya. Untuk hubungan pengusaha dan pembantunya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan itu terdiri dari pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, dan juga pedagang keliling. Apa saja sih yang membedakan ketiganya? Nah, yang saya akan menjelaskan. Yang pertama, pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan di sini kedudukannya sama dengan kedudukan direktur PT. Ia dianggap berkuasa untuk semua tindakan dari perusahaan. Sedangkan untuk pemegang prokurasi adalah seorang kuasa dari si pengusaha yang menolong dan meringankan pengusaha. Seperti misalnya ketika mewakili perusahaan di muka hakim, meminjam uang, dan sebagainya. Itu adalah tugas pemegang prokurasi. Sedangkan untuk pedagang keliling, hubungan hukum yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah hanya perjanjian kerja saja. Itu yang membedakan ketiganya. Selanjutnya yaitu hubungan pengusaha dan pembantunya. Untuk hubungan pengusaha dan pembantunya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan. Pembantu di dalam perusahaan itu terdiri dari pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, dan juga pedagang keliling. Apa saja sih yang membedakan ketiganya? Nah, yang saya akan menjelaskan. Yang pertama, pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan di sini kedudukannya sama dengan kedudukan direktur PT. Ia dianggap berkuasa untuk semua tindakan dari perusahaan. Sedangkan untuk pemegang prokurasi adalah seorang kuasa dari si pengusaha yang menolong dan meringankan pengusaha. Seperti misalnya ketika mewakili perusahaan di muka hakim, meminjam uang, dan sebagainya. Itu adalah tugas pemegang prokurasi. Sedangkan untuk pedagang keliling, hubungan hukum yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah hanya perjanjian kerja saja. Itu yang membedakan ketiganya. Selanjutnya yaitu pengusaha dengan kewajibannya. Bagi seorang pengusaha, kewajibannya itu ada dua macam, yaitu yang pertama membuat pembukuan dan juga mendaftarkan perusahaan. Kewajiban yang pertama yaitu membuat pembukuan. Berdasarkan pasal 6 KUHD menjelaskan makna pembukuan, yaitu mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaannya itu, sehingga dengan catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajibannya kepada para pihak. Contohnya itu ya membuat dokumen keuangan atau dokumen berharga lainnya.
Dan yang kedua yaitu mendaftarkan perusahaannya. Apa sih daftar perusahaan itu? Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya dan disahkan oleh pejabat yang pasti dari kantor pendaftaran perusahaan. Kewajiban mendaftarkan perusahaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980, yaitu tentang wajib daftar perusahaan, di mana setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya tersebut. Kemudian di dalam KUHD juga terdapat yang namanya badan usaha. Badan usaha itu adalah satu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Nah, untuk contohnya badan usaha itu seperti PT, perseroan terbatas, CV atau Community Partnerships, kemudian ada koperasi, yayasan, dan juga BUMN. Pertama yaitu ada PT. PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Untuk dasar hukumnya, PT ini mengambil dasar hukum pada pasal 35 sampai 36 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Yang kedua yaitu CV atau kepanjangan dari Community Partnerships. Ini adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. CV ini biasanya digunakan oleh badan usaha yang skalanya lebih kecil, seperti UMKM. Karena apa? Karena pendiriannya itu yang lebih mudah dan juga sederhana. Nah, untuk dasar dari CV ini adalah pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Badan hukum yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi di mana modalnya itu bersumber dari anggota, baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Lalu ada simpanan dari anggota, dana hibah, dana cadangan, dana sisa hasil usaha, dan pinjaman-pinjaman lainnya. Untuk dasar hukumnya, koperasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya yaitu ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, ataupun pengawas. Dan untuk susunan pengurus pada yayasan ini sekurang-kurangnya itu terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Untuk dasar hukumnya, yayasan itu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang yayasan, yang kemudian disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Contoh yang terakhir dari badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya itu dimiliki oleh negara. Untuk jenis BUMN sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, dan juga perusahaan umum. Demi pengelolaan yang lebih profesional, biasanya pemerintah secara bertahap itu melakukan reformasi terhadap BUMN, seperti melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya itu bisa dimiliki oleh publik. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Untuk dasar hukumnya, BUMN ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.